Seorang gadis berjalan menuju lift salah satu apartemen. Bibirnya yang mungil dan seksi tersenyum tanpa henti. Di tangannya, sebuah kotak besar berisikan kue tar yang tertuliskan sebuah perayaan anniversary hari jadian kisahnya bersama kekasihnya. Di jarinya pun menggantung sebuah tali kantong berwarna merah muda. Tentu saja berisikan sebuah hadiah yang akan dia persembahkan untuk kekasihnya. Pintu lift terbuka. Gadis itu memasukinya sambil tersenyum. Dia sedikit kerepotan dengan benda kotak yang dibawanya. Gadis itu tidak ingin kue tarnya terjatuh atau rusak. Dengan bersusah payah dia memijit tombol lift menuju lantai kelima. Senyuman di bibirnya terus merekah, gadis itu bahkan larut dalam lamunan indahnya. Dia membayangkan semua hal yang akan dilewatinya hari ini bersama kekasihnya. 4 tahun berlalu. Dia menjalin hubungan dengan kekasihnya itu dan di tahun keempat ini, dia akan mempersembahkan dirinya untuk melewatkan malam bersamanya. Gadis itu sengaja mengganti hari liburnya untuk memberikan kejutan pada kekasihnya. Hari ini aku akan melakukannya. Gumam hatinya sambil melirik ke arah kantong yang tergantung. Kantong berisi lingerie, gaun yang akan dikenakannya nanti malam bersama kekasihnya. Sudah sejak lama kekasihnya itu memintanya. Tetapi, dia belum siap untuk memberikannya. Kekasihnya berjanji bahwa di tahun keempat ini, dia akan melamarnya. Keputusan bodoh itu akhirnya diambil sebagai hadiah. TRING. Gadis itu berjalan sambil meniup-niup udara dari mulutnya seiring pintu lift terbuka. Anastasia, kau pasti bisa melewatkannya. Gumamnya pelan. Gadis itu melangkahkan kakinya menuju salah satu pintu apartemen yang merupakan hunian kekasihnya. Lagi-lagi, dia bersusah payah memijit tombol kunci pintu itu. Ceklek. Pintu terbuka dan dia masuk ke dalam. Tetapi, dia melihat sepatu high heels yang tergeletak di rak sepatu. Jelas bukan miliknya. Kekasihnya pun tidak memiliki saudari perempuan. Gadis itu melanjutkan langkahnya. Dia melihat ruang tamu berantakan. Di atasnya terdapat sisa-sisa bungkus camilan juga kaleng minuman yang tergeletak tak karuan. Kekasihnya tidak pernah sejorok itu. Dia lelaki yang cinta akan kebersihan juga kerapihan. Bibirnya seketika keluh dan membeku. Tidak ada keinginan untuk memanggil kekasihnya. Di tangannya masih terdapat kue tar dalam dus yang cantik. Seiring langkahnya yang pelan, seiring pulang terdengar sebuah desahan dari dalam kamar. Gadis itu mencoba menepis prasangka buruknya dan berharap jika penghuni di dalamnya bukan kekasihnya. Tetapi, temannya yang biasa datang ke apartemennya. Dia tahu kekasihnya itu lelaki setia. Selama 4 tahun lamanya, dia tidak pernah kecewa akan pengkhianatannya dengan seorang gadis. Sebentar lagi sayang. Terdengar desahan seorang gadis memecahkan kesunyian apartemen itu. Tunggu, sayang. Aku pun sebentar lagi. Balasnya. Seketika mata gadis itu membulat. Suara lelaki yang terdengar tidak asing baginya. Suara lelaki yang selama ini mewarnai hari-harinya dan penyemangat hidupnya dalam menjalani tekanan hidupnya. Tidak mungkin kau mengkhianatiku, Gary. Terlalu menakutkan jika yang berada di dalam. Bisik hatinya sambil menghentikan langkahnya. Gadis itu menutup kedua matanya. Tangannya bergetar dan jantungnya berdetak sangat kencang. Dia tidak kuasa untuk mendorong pintu yang tak tertutup sempurna itu. Terdengar jeritan keduanya dengan tubuh menegang. Seiring pula pintu terbuka. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanyanya dengan bibir bergetar dan mata memerah. Seketika tubuhnya terasa terhantam benda yang keras. Duri tajam menembus hatinya dan tubuhnya melayang ke atas awan. Kue tar yang seharusnya menjadi kejutan termanis di dalam apartemen itu jatuh terkoyak seiring perasaan pemiliknya yang hancur. Lelaki yang seharusnya merelaksasikan pikirannya setelah mencapai kenikmatan duniawi terlihat terperanjat. Begitu juga gadis yang berada di bawahnya. Naimah, kakau ucapnya lagi sambil menghembuskan kasar napasnya. Naima langsung menutup tubuhnya yang polos dengan selimut. Dia tidak percaya jika Naima yang merupakan rekan kerjanya paling solid, pengertian dan paling dekat dengannya. Gadis yang tidur bersama kekasihnya. Kalian manusia bejat. Umpatnya sambil melempar kantong berisi lingerie ke arah Gary yang sedang memakai celananya, kemudian menghampirinya. Anastasia Miller, gadis yang baru beranjak 23 tahun. Bekerja di sebuah klub malam sebagai pengantar minuman.
Wajahnya yang cantik sangat mendukung pekerjaannya itu. Anastasia terpaksa bekerja di sana karena hanya memiliki ijazah SMA. Bukan itu saja alasannya. Dia ingin segera keluar dari rumahnya yang seperti neraka. Anastasia memiliki seorang ayah yang lebih mencintai istri keduanya ketimbang putrinya. Dia mendapatkan perlakuan dan hak yang berbeda dengan saudari seayahnya. Hingga Anastasia memilih keluar dari rumah itu dan bekerja di klub malam. Kembali ke cerita Anastasia yang memergoki Gary kekasihnya sedang enak-enakan di atas ranjang. Anastasia langsung berjalan dengan napas tak teratur disertai kemarahan yang membara. Dia mengambil sapu dan memukulkannya ke punggung polos Gary. "Oh, sakit Ana!" teriak Gary mencoba menghindari pukulannya. "Kau sudah mengkhianatiku di hari jadian kita. Dasar lelaki brengsek!" teriak Anastasia tanpa berhenti memukuli Gary dengan gagang sapu yang dipegangnya. Anastasia bahkan menampar beberapa kali pipinya, punggungnya, dan anggota tubuh lainnya sekenanya. Anastasia hilang kendali. Dia tidak bisa menghentikannya. Meskipun Gary berteriak-teriak sambil meminta pengampunannya. Napas Anastasia ngos-ngosan seiring kemarahannya yang memuncak. Dia menoleh ke arah gadis selingkuhannya dengan tatapan yang menakutkan. "Maafkan aku, Ana," ucapnya terlihat ketakutan. Tangannya gadis itu terlihat bergetar membuat Anastasia tersenyum devil. Anastasia melihat tanda merah di leher juga atas dadanya. Kedua tanda itu membuat kemarahannya tak terelakkan lagi. "Dasar teman tak tahu diri," teriaknya dan langsung menarik rambut panjangnya. Menjambaknya sekuat tenaga. Gadis itu menjerit kesakitan. Bukan jambakan saja, Ana menampar beberapa kali kedua pipinya bergantian. "Ampuni aku, Ana. Maafkan aku," ucapnya di sela perlawanannya mempertahankan rambutnya yang ditarik oleh Anastasia. "Dasar gadis murahan. Kurang apa aku, ha? Selama ini aku sering membantumu. Tapi, apa balasanmu? Kau malah tidur dengan kekasihku." Tepis Anastasia dan menarik lagi rambutnya hingga beberapa helaiannya tercabut. "Sadar, Anastasia," ucap Gary sambil memegang tangannya agar genggaman di rambut selingkuhannya terlepas. "Anastasia," panggil Gary memudarkan keributan yang sejenak terbayang olehnya. Adegan itu hanyalah sebuah hayalan Anastasia. Anastasia melihat Gary memegang tangannya. Tanpa berpikir panjang Anastasia langsung menghadiahkan tamparan keras di pipinya. "Ini hadiah dari pengkhianatanmu atas cinta suci kita, Gary," ucap Anastasia dengan bibir bergetar. Anastasia menahan air matanya yang ingin sekali keluar dari kedua sudut matanya. Tetapi, dia menahannya karena tidak ingin terlihat lemah oleh kekasihnya yang berkhianat itu. "Maafkan aku, Ana. Aku," ucapnya sambil mencoba menarik kembali tangan Anastasia. Tetapi, Anastasia mundur dan mengelaknya. "Aku hilap," belanya. "Kau bilang hilap. Kah alasan?" Sanggah Anastasia dengan mata melotot dan wajah memerah karena marah. "Aku ingin tanya sejak kapan kalian, tanyanya tanpa bisa melanjutkan ucapannya. Dadanya seketika terasa sesak dan sakit sekali. Kemarahan dan kekecewaan yang tidak tersalurkan membuat napasnya terasa sesak. Anastasia menaruh tangannya di depan dadanya. "Lebih baik kita putus. Bersambung. Mengakhiri hidup lebih baik. Hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Semua orang yang berada di sekelilingku menyakitiku. Lantas, apalagi yang harus aku pertahankan hihihi?" ucap Anastasia sambil berjalan ke tepi danau. Anastasia berdiri tegak dengan wajah menatap ke atas langit biru berawan putih. Cuaca hari ini sangat cerah, tidak secerah perasaannya. Anastasia menundukkan kepalanya. Dia menatap bayangan dirinya di atas air bening danau. Gadis menyedihkan. Sebenarnya apa yang kau harapkan dengan mempertahankan hidupmu? Tiba-tiba saja bayangan dirinya di air danau itu berbicara. "Ibumu pergi meninggalkanmu yang seharusnya mengorbankan segalanya demi kebahagiaanmu. Ayahmu lebih memilih istri keduanya yang seharusnya menjadi sandaranmu, dan kekasihmu berselingkuh yang seharusnya menjadi tempat pelabuhan ternyamanmu. Apa kau tidak mengerti juga betapa hidupmu saat ini terlihat menyedihkan?" ucapnya lagi. "Lantas, apa yang harus aku lakukan?" gumamnya dengan pelan. "Akhirilah penderitaanmu. Kemarilah."
Ucap bayangan itu sambil melambai-lambaikan tangannya. Anastasia perlahan mengangkat kaki kanannya berniat mengikuti bayangan dirinya yang menjerumuskan dirinya agar mengakhiri hidupnya. Tidak, jangan. Anastasia menoleh ke arah peri kecil bersayap bergaun putih yang terbang di sampingnya seperti kupu-kupu dengan wajah sama. Wajah dirinya seperti bayangan di cermin itu. Peri itu menggelengkan kepalanya dan mencegahnya Anastasia melakukan kebodohan. Perjalanan hidupmu masih panjang, Anastasia. Masih ada harapan kebahagiaan yang akan kau dapatkan di masa depan. Ucapnya. Berhenti dan tinggalkan tempat ini. Ucapnya lagi. Anastasia melihat ke arah bayangan dirinya yang berada di air yang masih melambai-lambaikan tangannya. Aku tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Benar apa yang dikatakannya? Tidak ada seorang pun yang menyayangiku. Semuanya meninggalkanku dan menyakitiku. Tepisnya. Pilihan terbaikku adalah mengakhiri hidupku. Ucapnya dan melanjutkan langkahnya. Bayangan di air itu tersenyum karena sudah berhasil merayunya. Pewe. Anastasia merasakan air masuk ke dalam mulut juga hidungnya. Dia tidak bisa berenang. Danau itu sangat dalam dan Anastasia kini bisa melihat bagaimana pemandangan di bawah danau. Ikan-ikan kecil berenang menyambut kedatangannya. Anastasia tidak banyak bergerak, dia sengaja menikmati saat-saat jiwanya terlepas dari raganya. Rasa sesak dan nyeri dalam rongga dadanya tidak sebanding dengan rasa sakit yang dia dapatkan dari uang orang terdekatnya. Anastasia mulai merasa tak nyaman dengan napasnya yang tak beraturan. Maafkan aku karena sudah menyerah. Aku berharap terlahir kembali menjadi gadis yang dikelilingi orang-orang yang menyayangiku. Ucapnya sambil menutup kedua matanya. Gelembung udara dari mulutnya perlahan mulai menipis. Pewe. Sebuah tangan mengait ke dadanya, kemudian menariknya ke permukaan danau. Anastasia sudah tak sadarkan diri dan berharap jika dia sudah berada di alam lain. Setelah tubuh Anastasia diangkat ke atas tanah, lelaki berparas tampan yang basah kuyup itu langsung melakukan pertolongan pertama dengan menekan-nekan dada Anastasia. Sesekali memberinya napas buatan. Hauka. Anastasia terbatuk seiring air yang keluar dari mulutnya. Dia menatap ke atas awan putih yang terlukis indah di matanya. Kemudian tersenyum. Akhirnya aku berada di duniamu. Tuhan, ucapnya sambil tersenyum. Anastasia menatap ke arah beberapa lelaki berpakaian jas lengkap. Mereka terlihat tampan. Apa kalian malaikat-malaikat Tuhan yang menyambut kedatanganku? Ya Tuhan, banyak sekali kau menyuruh mereka menyambutku. Ucapnya lagi. Anastasia masih dalam dunia hayalannya yang menganggap dirinya sudah meninggal dunia. Anastasia pun melihat lelaki tampan yang basah kuyup hanya mengenakan kemeja putih. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya. Betapa beruntungnya penyambutan Tuhan padaku. Mungkinkah ini balasanmu atas kesakitan yang mereka berikan padaku? Sambil tersenyum-senyum. Astaga, seharusnya aku biarkan saja gadis gila ini mati tenggelam dasar danau. Umpatnya dan berdiri mengambil handuk yang disodorkan padanya. Kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan Anastasia. Jetty, aku belum mati. Gumamnya pelan. Mendengar ucapannya membuat Anastasia tersadar akan hayalan dirinya berada di dunia lain. Dia menoleh ke samping kanan dan kiri, juga ke beberapa lelaki berjas lengkap yang tertawa kecil. Jelas terdengar lelaki tampan tadi mengatakan dirinya gadis gila. Anastasia tentu tersinggung dengan penghinaan dari lelaki itu. Dia langsung duduk bersila. Hai, kau! Teriaknya pada lelaki yang basah kuyup. Lelaki itu membalikkan tubuhnya dan menatap Anastasia. Jangan sembarangan berucap ya. Aku tidak gila. Lagian, kau kenapa menolongku? Seharusnya kau biarkan saja aku mati. Protesnya sambil menatap tajam. Hai, gadis nakal. Kalau bicara yang sopan. Apa aku harus memberimu pelajaran agar? Ucap salah satu lelaki berjas lengkap dengan wajah emosi sambil maju hendak menebaskan tangannya ke arah Anastasia. Beruntung temannya menahan lelaki itu dengan menarik tangannya. Urus gadis itu agar pergi dari danau ini. Perintahnya dan berjalan meninggalkan Anastasia. Seorang lelaki berjas yang tadi menahan temannya mengulurkan tangannya berniat membantu Anastasia berdiri. Aku bisa berdiri sendiri. Tolak Anastasia sambil berusaha bangun. Cih, dasar gadis tidak tahu diri. Umpat lelaki tadi yang marah padanya sambil melangkah pergi mengikuti lelaki yang menolong Anastasia.
Anastasia pergi meninggalkan danau karena dia sedikit takut hanya dirinya satu-satunya wanita di sana. Anastasia juga merasa aneh. Kenapa mereka berada di danau dengan pakaian rapi? Bukankah terlihat mencurigakan? Setelah gagal mengakhiri hidupnya, Anastasia memilih mengunci diri di dalam kamar kontrakannya. Dia menangis sepuas yang dia inginkan. Dia mengacak-ngacak semua barangnya sesuka hati. Bantal dan gulingnya pun menjadi korban malang kemarahannya. Teman-temannya yang satu profesi bekerja sebagai pengantar minuman. Mereka mengontrak kamar berdampingan dengan Anastasia. Hanya bisa saling menatap saat mendengar teriakan disertai tangisan dari kamarnya. Mereka tidak berani bertanya sebelum Anastasia keluar. Mereka tidak ingin menjadi pelampiasan dari kekecewaan Anastasia. Ada apa dengan Anastasia? Sita. Tadi dia pulang dalam kondisi basah kuyup. Setelah itu, dia menangis tanpa henti. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Tanya salah satu gadis yang dari tadi duduk bersama dua gadis penghuni kontrakan juga. Gadis itu menatap pintu kamar Anastasia yang tertutup rapat dengan wajah khawatir. Tentu saja khawatir. Hubungan mereka bukan saja sebagai rekan sesama pekerja kelab malam, juga sesama satu kontrakan. Mereka sudah menganggap seperti saudari. Bukankah dia bilang akan merayakan hari jadian dengan kekasihnya? Apa mungkin mereka bertengkar? Tanya balik Sita. Apa mereka putus? Bukankah mengerikan? Putus di hari jadian. Balasnya. Aku kasihan padanya jika benar dia putus dengan kekasihnya. Bukankah katanya mereka akan menikah di tahun ini? Ulas Sita lagi. Kau benar, Sita. Anastasia mengatakan Gary akan melamarnya di tahun ini. Bukankah lebih baik kita menemuinya untuk sekedar memberinya penghiburan? Ajak Rani yang duduk di samping Sita. Mereka akhirnya berdiri di depan pintu kamar Anastasia. Rani mengetuk pintu dengan perlahan. Anastasia. Panggilnya dengan nada pelan. Mereka tidak mendapatkan jawaban. Kita harus bagaimana? Sita. Tanya Rani. Biar aku yang memanggilnya lagi. Jawab Sita sambil mendekati pintu. Anastasia. Apa kau baik-baik saja? Panggilnya sambil mengetuk pintu dengan pelan. Mereka tetap tidak mendapatkan jawaban. Bahkan yang membuat mereka khawatir tidak terdengar suara apapun dari dalam kamar. Bagaimana ini? Aku khawatir Ana melakukan sesuatu. Keluh Rani dengan wajah khawatir. Ana, apa kau baik-baik saja? Jika kau tidak membuka pintunya, kami akan mendobrak pintu ini. Apa kau mendengarkanku? Ucap Sita sambil memutar-mutar pegangan kunci. Ana, panggil Sita kembali dengan nada tinggi. Sita hendak menendang pintu. Tetapi, dia mengurungkannya ketika melihat pintu terbuka dengan perlahan. Ya Tuhan, Anastasia, kau mengagetkan kami. Jerit ketiga gadis itu melihat Anastasia mengenakan baju tidur berwarna putih dengan rambutnya berantakan seperti hantu. Bersambung. Gadis seksi. Apa? Teriak Sita setelah mendengar cerita Anastasia. Dasar gadis tidak tahu berterima kasih. Umpat Rani. Bukankah kau sering membantunya saat dia mengalami kesulitan dalam keuangan karena ayahnya seorang penjudi? Cih, jika aku bertemu dengannya aku akan menamparnya. Cacinya lagi dengan gemas. Kau tadi mengatakan bahwa kau tidak melakukan apapun. Tanya Sita sambil menatap dalam Anastasia dibalas anggukan. Astaga, Ana. Kenapa kau tidak menjambak rambutnya hingga tercabut sampai kepalanya gundul? Aku sempat membayangkannya. Ucap polos Anastasia. Ketiga gadis itu menepuk jidatnya karena kebodohan yang dilakukan temannya itu. Tidak apa-apa, kau tidak menghajarnya. Aku yang akan menggantikanmu menghajarnya jika bertemu dengan Naimah di klub malam. Ucap Sita. Gadis itu dari tadi paling emosi setelah mendengar perselingkuhan Jerry dengan Naimah. Kau puas menghajarnya dan bos mengeluarkanmu. Apa kau ingin menjadi pengangguran? Tapi Sita terlihat tidak setuju dengan ucapan Rani. Aku terbakar emosi. Sita. Andai saja kau bersamaku tadi. Aku sudah memastikan Naimah babak belur. Beruntung kau tidak bersamanya. Jika bersamanya, kau sekarang berada di balik jeruji besi. Ucap Sita kembali. Apa kau tidak merasakan? Betapa sakitnya Ana telah dikhianati kekasihnya. Sialnya lagi, gadis yang menjadi selingkuhan dari teman baiknya.
Kau dari tadi terus saja menakutiku atas konsekuensi luapan amarahku untuk membalas sakit hati Anastasia. Protes Rani. Apa yang dilakukan, Ana sudah benar. Dia sudah berhasil mempertahankan harga dirinya dengan tidak bersikap arogan. Ana masih bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik dari Gary. Tidak ada gunanya menyakiti pasangan baru kekasihnya. Itu hanya akan membuat kekasihnya besar kepala. Kau gadis yang hebat, Ana. Walaupun aku tahu betapa sakitnya hatimu, ucap Sita sambil menggenggam tangan Anastasia. Kedua gadis yang duduk di sampingnya pun melakukan hal yang sama. Mereka memberikan dorongan penyemangat. Kau masih memiliki kami, Ana. Jangan pernah ragu berbagi apapun. Kita bukan sekedar teman satu pekerjaan, satu kontrakan. Tapi, kita sudah seperti saudari meskipun terlahir dari ibu yang berbeda. Ucap Rani. Di balik kekecewaanmu ada hikmah yang Tuhan berikan padamu. Tuhan menyelamatkanmu dari predator gadis seperti Gary. Tuhan memperlihatkan padamu bagaimana sosok Gary sebenarnya. Akan ada Naima-Naima lainnya yang menjadi selingkuhannya. Bukankah cara Tuhan membuka matamu lebih baik dari rasa sakit yang kini kau rasakan? Ucap Sita lagi. Keempat gadis itu saling berpelukan di kamar yang berantakan hasil dari luapan amarah pemiliknya. Sebelum jam masuk kerja. Bukankah kita lebih baik ke klub malam sekedar bersenang-senang? Ajak Rani. Aku sedang ngantuk dan malas. Tolak Sita sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lani menatap Jian gadis yang dari tadi memilih diam karena dia gadis yang paling pendiam di kontrakan itu. Aku harus masuk lebih awal karena bos menambah tugasku membantu Hardy menyiapkan seluruh minuman yang disediakan di bar. Tolaknya. Kemudian meninggalkan mereka menuju kamarnya. Baiklah, kenakan pakaian terseksimu, Ana. Tidak apa-apa kita bersenang-senang hanya berdua saja. Mereka tidak asyik. Gerutunya. Ana dan Rani berjalan memasuki klub malam dan langsung duduk menghadap bartender yang mereka kenali. Hari ini kami bukan gadis pengantar minuman tetapi pengunjung. Hardy. Ucap Rani ketika lelaki berparas tampan itu menatapnya. Bukankah jam kerjamu sebentar lagi? Tanyanya. Aku hanya ingin menemaninya sebentar. Kau jangan membuat Susana tidak nyaman, Hardy. Protes Rani. Dia sedang mengalami patah hati. Ucapnya dengan bahasa isyarat tanpa bersuara. Rani pun mengedipkan salah satu matanya. Hardy menatap Ana yang duduk tanpa ekspresi. Dia baru menyadari jika gadis itu sedang patah hati. Tatapannya pun terlihat kosong. Baiklah, Hardy berikan kami minuman rendah alkohol. Pintar Rani. Berikan minuman rendah alkohol untuknya saja. Aku ingin kau racikan minuman yang bisa membuatku mabuk. Ucap Anastasia. Apa? Kau tidak boleh mabuk, Ana. Aku tidak bisa mengantarmu karena harus langsung bekerja. Tepis Rani. Kita menari saja dan minum minuman yang tidak memabukkan. Setelah itu kau pulang. Aku bisa pulang naik taksi jika mabuk berat. Bukankah di klub malam ini semuanya teman-temanku? Jika kau sibuk, mereka-mereka yang akan mengantarkanku naik taksi. Balasnya. Bukankah kau mengajakku ke sini untuk bersenang-senang? Ayolah Rani. Kita lakukan. Hardy, segera kau racikan minuman yang bisa membuatku mabuk dan melupakan semua kekesalanku. Pintanya. Aku menyesal mengajaknya ke sini. Semoga saja Ana tidak melakukan kesalahan. Aku bisa dimarahi Sita. Gumamnya sambil meneguk minuman yang ditaruh Hardy untuknya. 1 jam kemudian, situasi klub malam semakin ramai. Rani meninggalkan Anastasia karena jam kerjanya sudah mulai. Dia tidak melepaskan pandangannya ke arah Anastasia yang sudah mabuk. Gadis itu sedang menari di lantai dansa bersama beberapa pengunjung lelaki yang memperebutkannya. Anastasia mengenakan pakaian yang sangat ketat dan sangat tipis berwarna hitam. Dia berniat sekali memamerkan kemolekan tubuhnya. Kedua buah dadanya yang masih berdiri tegak dan kokoh karena belum pernah tersentuh oleh lelaki manapun membuat para lelaki yang menatapnya tergiur. Bokongnya pun terlihat berisi dan sama kokohnya karena belum melakukan hubungan badan dengan lelaki manapun. Para predator gadis di malam hari membidikan sasarannya ke Anastasia yang sedang meliuk-liukan tubuhnya mengikuti irama musik. Rambutnya yang panjang ikut menari seirama dengan gerakan kepala dan tubuhnya yang seksi. Tarian Anastasia yang erotis membuat dirinya jadi pusat perhatian. Dari arah pintu masuk,
Terlihat lelaki bertubuh kekar berkemeja hitam dengan 2 kancing dibiarkan terbuka berjalan memasuki area kelab malam dengan sangat gagah. Bulu-bulu dadanya yang menawan juga otot-otot yang terpahat indah sedikit terekspos dari belahan kain itu. Kacamata hitam yang dipakainya tersangkut di hidungnya yang mancung. Bibirnya yang seksi dengan bulu-bulu tipis di sekitar dagunya. Lelaki itu berjalan diikuti beberapa lelaki bertubuh kekar berjas hitam. Lelaki itu menghampiri sekumpulan lelaki yang mengarahkan pandangannya pada seorang gadis yang sedang menari. Tariannya yang erotis membius pandangan semua lelaki hidung belang di sana. Lelaki itu berdehem membuat semua yang berada di depannya menoleh. Ya Tuhan, maafkan kami Tuan Arsen. Kami sudah lancang tidak menyadari kedatangan Anda. Lelaki bertubuh sintal dengan balutan kemeja bercorak kotak-kotak langsung berdiri, kemudian menundukkan kepalanya diikuti semua lelaki yang bersamanya. Mereka serempak memberikan penghormatan padanya. Kursi yang mengelilingi meja itu langsung kosong. Tidak ada yang berani seorang pun duduk di sana. Lelaki itu duduk di salah satu kursi menghadap ke arah pengunjung yang sedang menari. Dia duduk dengan santai, satu kakinya menyilang. Dia membuka kacamatanya kemudian menatap ke arah beberapa lelaki yang menghalangi pemandangannya. Lelaki itu langsung bergeser. Arsen menatap ke arah gadis yang masih menari menikmati musik yang dimainkan DJ. Arsen mengerutkan keningnya. Dia seolah familiar dengan wajahnya. Wajah Anastasia bermakeup tebal ditambah pakaian ketat dan menggoda yang dikenakannya, membuat Arsen tidak mengenali gadis yang ditolongnya tadi di danau. Apa Tuan Arsen tertarik padanya? Saya bisa membawanya ke ranjang Anda. Tawar lelaki yang berbadan sintal itu. Cih, aku tidak menyukai gadis yang diminati para predator seperti kalian. Tepisnya sambil membuang pandangannya ke lain arah. Apa Tuan Arsen tidak melihat tubuhnya? Tubuh gadis itu sangat padat, seksi dan menggoda. Apa kau melupakan tujuanku ke sini? Potong Arsen dengan rahang mengeras. Ah, maafkan saya Tuan Arsen. Lelaki itu langsung memberikan sebuah berkas dengan sangat sopan. Arsen memberikannya pada anak buahnya yang berdiri di belakang. Arsen menatap lagi ke arah gadis itu. Dia tidak ada di tempatnya. Arsen mengelilingi pandangannya ke seluruh penjuru kelab malam itu. Tetapi gadis itu tidak dia temukan. Semua yang ada di sana mengikuti pandangan Arsen. Apa saya perlu mencarikannya untuk Tuan? Saya tahu Tuan pasti tertarik pada gadis itu. Ucap lelaki tadi. Shit, dari tadi kau terus saja menggodaku. Apa kau ingin mendapatkan hukuman karena terus mempermainkanku? Sambil menatapnya tajam. Maafkan atas kelancangan saya. Arsen berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke ruang VVIP yang berada di lantai atas. Dia masih memiliki satu urusan lagi dengan seseorang. Sudut matanya masih menatap ke arah beberapa pengunjung. Di mana gadis itu? Gumamnya pelan.